Gue cukup bisa memaafkan diri gue dengan ngedenger alasan yang tadi ya juga ya, mungkin karena usia juga. Seneng banget hari ini yang nemenin ngobrol saya model, aktris, penyanyi, desainer, pokoknya wanita serba bisa. Amin. Saskia Sungkar. Halo, assalamualaikum. Makasih lo udah diundang. Sama, aku yang thank you banget. Sama-sama, terima kasih. Udah hadir di sini meluangkan waktu dari begitu banyak kesibukan. Alhamdulillah. Jadi dari begitu banyak profesi, sebenarnya yang mana nih yang sekarang lagi difokuskan atau yang paling sibuk? Kalau bisa dibilang sekarang itu malah yang jadi main job aku itu adalah masih di desain ya. Karena sekarang memang lagi fokusnya di butik. Oke. Jadi sempat kemarin kan kepotong syuting, tapi ya ujung-ujungnya karena mungkin suka, jadi balik lagi ke situ lagi dan ternyata memang aku coba untuk ngelepas nih, kemarin sempat ngelepas butik sama tim, ya hasilnya nggak sememuaskan ketika aku in charge di situ, karena kalau kata timku, Kak, soulnya di kakak, jadi nggak boleh pergi. Oke, berarti belum bisa autopilot. Betul. Baru aku mau bilang itu kan sebenarnya memang jiwanya dan sentuhannya kan itu ada di kamu banget. Ini kan sesuatu yang memang udah kamu bangun dari 2000, sudah 10 tahun lebih bahkan sebenarnya kan. Yang mulainya mungkin dari pinjam uang, sampai akhirnya sekarang bisa berkembang seperti sekarang, ratusan karyawan. Amin. Apa nama brandnya nih biar yang lain pada brandnya namaku sih Saskia Sungkar. Tapi kita under ZS ini kita ada beberapa, ada satu brand lagi dan akan ada launching brand baru lagi. Jadi ada satu lagi tuh She namanya. Sebenarnya tadi Zashi itu Zaskia Shiren, cuman sekarang mau rebranding namanya jadi She. Jadi difokusin ke karakternya Shiren supaya nggak bingung gitu kan. Ini kayaknya ada agak di tengah-tengah kan, karakterku tuh beda sendiri sama Shiren. Jadi DNA-nya tuh sebenarnya berbeda. Nah, menariknya ternyata market di Indonesia, setiap karakter itu, setiap DNA itu, yang satu feminin, jadi yang satu itu lebih bold gitu loh. Baru tadi aku mau nanya, apa nih perbedaan karakter terbesar DNA-nya kamu dan Shiren? Iya, kalau Shiren tuh lebih feminin ya. Aku kan kurang suka kayak bunga-bunga yang cewek banget, yang romantis tuh aku kurang suka gitu. Nah, kalau Shiren tuh masih suka kayak gitu. Dan alhamdulillahnya di Indonesia ternyata market yang feminin gitu tuh juga gede. Sementara aku mau maksain untuk nge-create koleksi yang kayak gitu, kayak bertabrakan banget sama aku. Bukan aku banget gitu. Jadi sekarang berarti ada turunannya. Ada kan label yang Saskia Sungkar, ada yang She, terus nanti akan launching juga activewear, terus nanti ada kidswear-nya juga. Kids collection-nya nanti soon insyaallah. Amin. Amin, doain ya. Yes. Karena itu kan satu hal yang juga kamu tekuni dari awal dan secara konsisten terus berkembang sampai hari ini, melewati berbagai macam pandemi, resesi, tapi it just keep growing and growing. Ya memang satu hal yang memang kita lakukan dengan cinta, pasti hasilnya baik lah. Betul. Benar sekali. Dan konsisten. Konsistensi itu penting, dan kita harus tahu tujuan kita apa. Begitu juga kehidupan kan. Kalau misalnya kita kadang lately gitu aku lagi suka mikirin gitu. Mungkin kalau dulu gak terlalu nih mikirin yang kayak gini. Kira-kira kalau aku mau ngambil satu job ini, aku tujuannya apa ya? Jadi nggak ya udahlah ambil aja, yang penting gue suka. Sekarang tuh udah nggak kayak gitu nih, lagi proses dimana kalau misalnya aku mau do something, atau mau ambil pekerjaan, atau mau action sesuatu, itu sambil mikir tujuan gue ngelakuin ini tuh apa ya, purpose gue apa ya gitu. Dan itu ternyata kalau kita punya tujuan, lebih enak ngejalanin sesuatu, dan kita tuh akan lebih matang ketika kita memutuskan sesuatu. Jadi nggak gegabah gitu loh. Karena dulu aku kekurangannya, aku sangatlah gegabah orangnya. Misalnya apa? Ya kayak ngambil keputusan tuh nggak pikir panjang gitu, dari hal kecil sampai yang case besar. Jadi mungkin lebih nggak bisa kontrol hawa nafsu gitu, karena kan sebenarnya kita berperang tuh sama hawa nafsu kita sendiri kan. Mungkin selama ini kita sering dengar, iya nih aku termakan godaan setan gitu. Tapi sebenarnya ya mungkin setan itu ngambil small part di situ gitu, atau mungkin ya part besar di situ. Tapi
sebagian besar itu juga dari hawa nafsu kita sendiri gitu, kita kan yang nggak bisa kontrol gitu. Sebenarnya kalau contoh kecil deh, misalnya aku mau beli sesuatu barang yang lumayan mahal, misalnya tas gitu ya. Aku mikir kalau dulu aku hawa nafsu aku yang berjalan gitu. Ya udah beli karena gue suka gitu, bukan karena gue butuh. Nah sekarang aku lagi berusaha berusaha merubah diri aku. Aku beli karena aku butuh, bukan karena aku mau gitu loh. Karena yang kita mau dan yang kita butuh itu tuh berbeda gitu. Betul. Dan yang akan lebih bermanfaat pasti yang kita butuhkan. Betul. Nah itu kan sebenarnya kayak mungkin kedengerannya kayak suatu hal yang nggak penting, tapi itu penting. Dari hal kecil itu kita baru bisa nantinya akan merubah sifat-sifat kita yang lain gitu. Dan kalau kita di sini bermain di sini aja kita udah salah, gimana kita mau bermain di skala yang lebih besar gitu kan. Itu sih yang lagi berusaha. Kok jadi ke situ ya? Tapi itu benar banget. Tapi itu benar banget sih seperti yang apa ya? Nggak, tapi itu benar banget seperti yang tadi Saskia sharingkan. Dan tapi menurut saya sih semua orang tuh pasti ada masa-masanya di mana saya pun juga dulu berproses seperti itu. Masa-masa namanya juga anak remaja, 20 tahun baru kerja, baru mendapatkan penghasilan. Rasanya pasti ada banyak hal yang ya udah kita pengen coba, pengen mengeksplor apapun juga kita lakukan. Jadi ada masa-masa seperti itu. Nanti akan masa-masa mungkin kayak sekarang usia masih ke 30-an, udah mulai lebih memaknai apa yang lebih berarti dan seterusnya. Nanti kalau udah masuk ke masa 40-an lebih lagi ya. At least kalau buat saya benar sih, maksudnya untuk bisa lebih memilih karena kan waktu sangat terbatas. Apalagi kan kayak sekarang untuk kita mengambil decisions untuk certain project atau mungkin certain business, kan pasti kita butuh effort untuk ada waktu, ya kan? Nah, jadi ya kita harus bisa lebih memilih dan memilah apakah ini sejalan kan dengan purpose tujuan akhirnya, maksudnya apa, tujuannya apa, dan lebih banyak faktor lagi sih yang memang menjadi considerations. Dan karena pada saat itu kan mungkin kita sudah lebih tahu siapa diri kita, kita lebih bisa mengenali apa yang menjadi prioritas, ya jadi itu menjadi bahan-bahan pemikiran sebelum kita melangkah. Kalau dulu mah kan masih muda, apapun juga kita coba kan. Penasarannya masih tinggi. Penasarannya masih tinggi gitu. Oke. Gue cukup bisa memaafkan diri gue dengan ngedenger alasan yang tadi juga ya. Mungkin karena usia juga gitu. Kadang banyak gitu hal yang aku ngerasa kok gue buang-buang waktu gue ya. Sekarang tuh kayak ngerasa waktu kok makin ngerasa kan makin cepet. Waktu tuh makin cepet, tiba-tiba anak Ukasha tuh kayak kemarin gue baru lahiran, sekarang udah 2 tahun lebih. Sekarang udah bisa lari-lari, bisa nemenin mamanya main basket, udah main bola, udah main kuda, udah main kuda dia. Time flies, waktu sangat berlalu begitu cepat.